Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini, bagi sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami mohon, pimpinlah kami ya Tuhan, tuntun kami masuk dalam kelimpahan anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman dan taat kepada perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Yeremia pasal 25 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala, berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba, sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan reba seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaan mereka, dan sunyi sepila padang rumput yang sentosa, oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Seperti singa, ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan, oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul, Ikutilah Kehendak Tuhan. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, Yeremia dalam bacaan kita hari ini mengisahkan tentang amarah Tuhan Allah kepada bangsa-bangsa karena tidak melakukan kehendaknya. Penghukuman yang Allah berikan tidaklah memandang muka, semua bangsa yang berdosa dihukumnya. Gambaran murka Allah itu ibarat cawan yang berisi anggur yang memabukkan, yang membuat orang yang meminumnya menjadi mabuk, muntah-muntah, reba, dan tidak bangun lagi. Ayat bacaan kita pada ayat 34-38 memperlihatkan kondisi umat yang mengalami kemurkaan Tuhan Allah. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mereka seperti kehilangan arah dan ketakutan serta cemas. Inilah gambaran kesengsaraan manusia ketika tidak setia dan taat kepada Tuhan. Hal yang sama berlaku juga dalam kehidupan kita orang percaya, dalam konteks keluarga. Misalnya, ada pola didikan yang diberikan setiap orang tua kepada anak-anaknya. Pola didikan itu pasti berbeda-beda, namun bertujuan sama, yakni menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang baik, setia, dan taat. Tidak jarang, dalam didikan itu, ada orang tua yang mendidik anaknya dengan keras dan tegas, agar anaknya lebih bertanggung jawab dan mandiri. Bila kedapatan anaknya melakukan kesalahan, maka akan ada konsekuensinya yang diterima anak itu. Entah dimarahi, dipukuli, dicubit, dan sebagainya. Pasti si anak harus menerimanya dan belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati, belajar dari kesalahan adalah sikap yang mesti dimiliki setiap orang percaya dengan komitmen bahwa tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bijaklah melihat setiap tantangan dan masalah sebagai bagian dari cara Tuhan
sedang mendidik dan mengarahkan kita untuk setia dan taat melakukan kehendak-Nya. Ampunilah kami ya Tuhan, jadilah penuntun bagi kehidupan kami. Allah sumber segala kasih karunia, melimpahkan kepada kita berkat-Nya, Kristus yang rela melayani melindungi seluruh tugas pelayanan kita, Roh Kudus memperdayakan di dalam kita kepedulian terhadap sesama. Amin.